Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwa fillah rahimakumullah, keluarga sejuk NH yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah kita akan berusaha mentadabburi surat Al-Fajr. Satu surat yang menarik, nanti Allah menjelaskan bagaimana karakter manusia yang nanti kalau orang meneruskan karakter yang jelek ini, akibatnya akan sama dengan orang-orang yang terjerembab dalam gubangan azab Allah Subhanahu wa taala, seperti kaum 'Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, yang semuanya mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia itu mengikuti karakternya yang baik, maka kemudian kelak dia akan dipanggil mesra untuk memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Harapannya dari surat Al-Fajr ini kita akan mengikuti karakter yang baik yang dimiliki oleh manusia berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kelak kita bersama-sama dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin Allahumma amin. Surat Al-Fajr adalah surat yang merupakan surat yang awal-awal turun pada periode Mekah awal. Para ulama menyatakan ini surat yang ke-10 turun kepada Rasulullah SAW. Karena itu temanya tentu saja masih berkenaan dengan iman, penguatan iman. Ya. Surat Al-Fajr ini kalau kita lihat berasal dari kata fajar. Ya. Berkali-kali kita membahas kata fajar. Fajar menurut Ibnu Abbas, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Abbas, adalah infijarul zulmah anis subhi. Ya. Kalau waktu malam hari gelap gulita, kemudian ada cahaya yang membelah kegelapan malam tersebut, sehingga kemudian masuk waktu subuh, namanya fajar menurut Ibnu Abbas. Secara bahasa sebenarnya fajara itu merobek, to crack atau to rip open. Jadi kalau kita ada warna hitam, kemudian ada cahaya yang menembus warna hitam tersebut, maka seakan-akan warna hitam itu terobek oleh cahaya tersebut. Nah, sesuatu yang merobek warna hitam itu namanya fajar. Nanti makna luasnya kemudian, siapapun yang merobek aturan, ya namanya juga disebut dengan fajir. Kalau kita banyak sekali melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang terus merobek-robek aturan Allah Subhanahu wa taala, namanya fajarah dalam Al-Qur'anul Karim. Fajar adalah waktu di mana kegelapan itu kemudian pelan-pelan dikalahkan oleh cahaya karena ditembus oleh cahaya. Allah bersumpah dengan waktu itu. Oke, wal fajri. Kita lihat dulu kenapa Allah bersumpah. Hari ini sebenarnya sumpah itu sudah agak berbeda cara pemakaiannya dibanding dengan orang Arab zaman dahulu. Kita sudah tidak lagi bersumpah sebagaimana Al-Quran menjelaskan. Ya. Misalnya kita mungkin hanya bersumpah wallahi atau billahi atau tallahi. Tapi kalau Al-Quran bersumpah, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah tidak hanya dengan namanya, tapi bersumpah dengan sesuatu yang nanti punya korelasi dengan apa yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tujuan sumpah di dalam Al-Quranul Karim mudahnya adalah kalau kita sederhanakan, satu, agar menarik perhatian, agar atensi kita, perhatian kita terpengaruhi oleh sumpah. Misalnya saya mau bicara sama seseorang bahwa nanti malam ini ada pertandingan yang sangat hebat,
tapi orang tersebut kurang yakin dengan omongan saya, maka saya menggunakan sumpah sebagai awalan. Agar orang itu yakin dengan omongan saya, agar perhatian orang itu memperhatikan apa yang saya ucapkan. Demi Allah, nanti malam pertandingannya sangat baik. Berbeda rasanya kalau saya sekedar hanya ngomong pertandingan nanti malam sangat baik. Beda kalau saya mengawali dengan demi Allah, pertandingan nanti malam sangat baik. Kenapa saya mengawali dengan demi Allah? Karena saya ingin orang itu memperhatikan sungguh-sungguh. Kalau Allah bersumpah di dalam Al-Quran, tujuan pertamanya adalah agar perhatian kita diberikan saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya. Mestinya kalau kita mendengarkan sumpah di dalam Al-Quran, ini bukan sesuatu yang biasa, ini sesuatu yang serius. Berikan perhatian kita yang paling terbaik saat kita mendengarkan sumpah di dalam Al-Quranul Karim. Wal asri, wad duha, was subhi idza tanaffas, dan segala macamnya. Kali ini Allah bersumpah dengan fajar. Wal fajri, nanti kita lihat ya. Kata wal fajri ada sekian banyak maknanya di kalangan kalau kita lihat Ibnul Jauzi misalnya mendaftar sedikitnya kata fajar itu ada 6 perbedaan maknanya di kalangan para mufassir. Yang pertama ada yang menyatakan bahwa fajar dimaknai seperti yang awal tadi, awal dari waktu pagi namanya fajar. Ya. Misalnya pendapat ini adalah pendapatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pendapat yang kedua misalnya ada yang menafsiri fajar ini adalah salatul fajr atau salat subuh. Ada juga yang melihat fajar ini sebagai an-naharu kulluh, waktu siang seluruhnya. Ada juga yang melihat sebagai annahu fajru yaumin nahri atau fajar hari nahar, Idul Adha. Ada juga yang menafsiri fajar ini adalah fajru awwali yaumin min Dzulhijjah, fajar tanggal pertama bulan Dzulhijjah, nanti waktu haji. Dan seterusnya. Yang terakhir ada yang menganggap annahu awwalu yaumin minal Muharram. Ini dianggap sebagai fajar pertama dari hari Muharram. Hari Muharram. Wallahu alam bissawab. Berbeda para mufassir untuk melihat apa makna fajar. Tapi kita kembalikan lagi karena Al-Quran tidak merinci, prinsip dasarnya kalau Al-Quran tidak memberikan rincian, maka pasti akan terbuka perbedaan di kalangan para ulama. Kenapa? Karena memang Allah tidak merinci. Meskipun di situ dikasih al-ta'rif ya, wal fajri, ada alnya, tertentu sebenarnya. Ya, tertentu. The down, ada the-nya kalau dalam bahasa Inggris. Ini sudah tertentu. Tapi sekali lagi masih terbuka karena fajar apa ini? Karena itu terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Yang paling penting buat kita adalah kita fahami dulu makna dasarnya. Satu waktu di mana kegelapan itu kemudian menjadi memudar. Kenapa? Karena ada cahaya masuk membelah kegelapan tersebut. Allah bersumpah dengan waktu itu. Wal fajri, kata Allah. Kita lanjutkan dulu, baru nanti akan kelihatan. Walayalin ashar, dan malam-malam yang 10. Wah, tentu saja ini juga semakin membuka perbedaan satu, karena tidak dikasih al sama Allah. Bukan walayal, sekarang dipakai walayalin ashar. Sekarang tidak dibikin tertentu. Allah bikin umum sekarang, dibikin nakirah. Maka tentu saja sekian banyak pendapat di kalangan para ulama apa yang dimaksud dengan walayalin ashar, malam yang 10 ini. Yang pertama, ada yang merujukkan malam yang 10 itu dengan 10 akhir bulan Ramadan. Karena apa ya yang paling mulia dari 10 malam terakhir? Kenapa? Karena para ulama itu punya pendapat bahwa kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu mestilah sesuatu yang sangat agung. Maka karena itu kemudian apa 10 malam yang paling agung? 10 malam terakhir bulan Ramadan saat diturunkan Lailatul Qadar. Karena itu layalin ashar yang pertama pendapat di kalangan para ulama adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Ada yang menyatakan layalin ashar di sini bukan 10 terakhir bulan Ramadan, tapi 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, jadi 10 awal Dzulhijjah yang nanti diarahkan kepada Idul Adha. Wah, ini penting banget karena itu juga hari yang paling terbaik karena ada tanggal 9. Ya, ada tanggal 9 di mana nanti ada peristiwa wukuf. Kalau kita pikirkan, Allah itu menciptakan satu malam yang paling terbaik dalam satu tahun, dan Allah menciptakan satu siang yang paling terbaik dalam satu tahun. Apa malam terbaik dalam satu tahun? Lailatul Qadar. Apa siang yang paling terbaik dalam satu tahun? Yaumu Arafah. Ya, hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang paling terbaik karena Allah memberikan ampunan sekian banyak orang yang terutama yang hadir di Arafah. Demikian juga pada Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Karena itu dianggap, karena itu terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ada juga yang mengaitkan kepada 10 Muharram, tanggal 1 sampai 10 Muharram. Wallahu a'lam. Terjadi banyak perbedaan pendapat. Oke, kita skip saja dari perbedaan itu. Yang jelas Allah menyatakan 10 malam, malam-malam yang 10. Ada yang dirujukkan tidak kepada Ramadan, dan tidak dirujukkan kepada Dzulhijjah, tapi dirujukkan kepada hari biasa aja. Sekarang apa yang menarik kalau kita perhatikan, kalau satu bulan itu ada 30 hari, ya, 10 hari itu kalau kita kaitkan dengan ayat yang pertama tadi, Fajar, ya, kalau kita melihat ke langit, tanggal 1 sampai tanggal 10, apa yang menarik perhatian kita? Perubahan bulan yang paling kelihatan. Dari hilal yang paling kecil, terus merangkak. Perubahan yang paling signifikan, kalau kita perhatikan tanggal 1 sampai tanggal 10, itu adalah perubahan rembulan. Pelan-pelan. Kalau sudah di atas mulai tanggal 10 tidak terlalu kelihatan sudah. Karena progresnya sudah kelihatan, sudah mulai besar. Apalagi kalau 15, ke 16, ke 17 sudah nggak kelihatan. Tapi kalau kita mulai dari tanggal 1-nya, itu kelihatan sekali perubahannya. Kalau kita lihat maknanya satu, Allah bicara tentang fajar, cahaya yang membelah kegelapan. Kemudian Allah bicara tentang 10 malam, di mana malam itu cirinya adalah ada qamar, ada bintang, ada rembulan, yang rembulan itu pelan-pelan cahayanya makin membesar. Kalau kita tarik hubungannya, ada kegelapan, dibelah dengan cahaya, dan kemudian cahaya itu di malam hari yang gelap itu muncul lagi cahaya qamar, dan cahayanya itu makin membesar. Ada perubahan yang signifikan. Yang kalau sudah tanggal 10, makin besar, yang ujungnya tidak bisa lain kecuali nanti akan terjadi purnama, tanggal 15-nya. Sebagian ulama tafsir menghubungkan ini dengan keadaan umat Islam nanti. Di zaman Rasulullah SAW. Kegelapan di Saudi Arabia saat itu. Kegelapan zaman jahiliyah seperti malam yang sangat pekat. Lahir Nabi Muhammad SAW, diangkat oleh Allah menjadi Nabi. Ada wahyu yang turun kepada Rasulullah, itu seperti fajar yang menerobos kegelapan jahiliyah orang-orang Arab. Dan ini memang cahaya ini pelan-pelan akan merangkak, meskipun sahabat Nabi disakitin, orang berusaha untuk mematikan dakwah Islam, orang-orang Quraisy berusaha terus agar bagaimana Islam ini tidak tumbuh berkembang, tapi sebagaimana rembulan ia bergerak dari tanggal 1 ke tanggal 2 ke tanggal 3 menuju purnama. Islam juga digambarkan nanti pelan-pelan. Agama Islam ini nanti akan berpuncak pada kemenangan umat Islam. Sebagaimana yang kita saksikan pada Fathu Makkah nanti. Ada yang menghubungkan ke sana. Kita lihat dulu ya. Wal fajri walayalin ashar. Wasyafa'i wal watr. Asyafa' artinya kalau kita bersama seseorang, ya, namanya syafa'. Karena itu syafaat, kalau orang memberikan syafaat, kalau kita bilang ada orang sendirian, kemudian saya bilang, dia sama saya. Terserah, gampang lah, dia jangan, ini urusan saya.
dia pokoknya sama saya. Nah, namanya kita ngasih sawat sama dia karena dia merasa aman kemudian, ya. Syafa' itu dimaknai sebagai ganda. Sementara witr dimaknai sebagai ganjil. Pertanyaannya adalah apa yang ganda dan apa yang ganjil? Banyak sekali nanti pendapatnya di kalangan para ulama. Satu, ada yang menyatakan maknanya adalah sholat. Ada sholat yang genap, ada sholat yang ganjil. Ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat. Ya. Dan segala macamnya. Satu. Ada yang dimaknai asy-syaf'i wal watr, maknanya adalah asy-syafa' yang selalu ganda itu selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan, aku ciptakan apapun di dunia ini zaujain. Selalu ada pasangannya. Ya, ada rembulan, ada matahari, ada siang, ada malam, ada perempuan, ada wanita, ada perempuan, ada laki-laki. Sorry ya. Ada hitam, ada putih, ada apa aja lah. Cari di dunia ini yang tidak ada pasangan, semuanya ada pasangan. Kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pasangannya. Karena itu al-witr merujuk kepada Allah, Khaliq, al-syafa' merujuk kepada al-makhluk, semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang lain, yang lain dari kata wasyaf'i wal watr. Ada juga yang menyatakan syafa' di sini adalah yaumu Arafah, sementara dan yaumul adha. Sementara witr adalah lailatul nahr. Beda-beda di kalangan para ulama. Yang kedua ada yang menyatakan yaumun nahr wal witr yaumu Arafah. Ada lagi yang menyatakan asy-syafa' wal witr adalah salat seperti yang saya jelaskan tadi, karena sebagiannya ada yang genap hitungannya dan sebagian rakaatnya ada yang ganjil. Ila akhirih. Singkatnya adalah bahwa makna yang paling mudah adalah syafa' dia ganda, sementara witr adalah tunggal. Allah bersumpah dengan itu. Kita lanjutkan lagi. Wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Dan malam ketika dia bergerak meninggalkan. Ya. Dari kata isra, ya, yasr, ya, yasri dari kata isra, malam ketika digulung. Pelan-pelan malamnya digulung, pelan-pelan hilang, gelapnya makin hilang. Kira-kira mulai sepertiga malam terakhir. Ya, dari malam itu bergerak sebenarnya, mulai dari maghrib, dia bergerak, makin gelap, makin gelap, makin gelap. Saat malam itu benar-benar peteng dedet, kata orang Jawa, malam benar-benar tidak bergerak, bahasa Arabnya adalah saja. Walaili idza saja. Suara sudah hampir enggak ada. Misalnya kan beda antara jam 8, jam 9, jam 12, jam 1, hening sudah. Seakan-akan malam itu sama sekali tidak bergerak lagi karena begitu gelapnya dan senyapnya. Malam yang sangat gelap dan senyap itu dalam bahasa Al-Quran adalah idza saja. Saat dia still, udah diem aja, namanya saja. Lah nanti bergerak pelan-pelan malam menuju sepertiga terakhir, malamnya itu seperti digulung. Pelan-pelan, pelan-pelan dia mulai memudar, apalagi mulai muncul, nanti muncul fajar, makin hilang gelapnya, mengarah ke pagi. Lah, Allah bersumpah dengan itu, wal-laili idza yasr. Ya, aku bersumpah kata Allah SWT, ya, wal-laili demi waktu malam idza yasr. Saat dia digulung itu, pelan-pelan sepertiga malam terakhir. Yang menarik, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, mulai ayat 1 sampai ayat keempat, wal fajr walayalin asr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr, berhubungan dengan waktu-waktu di ujung ayat. Apa di ujung ayatnya? Orang yang ridho sama Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil mesra untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu jiwa-jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, 4 waktu ini adalah waktu-waktu yang orang hatinya merasa tenang. Kalau ada orang yang senang dengan 4 waktu ini, itu tanda dia masuk kategori nafsul mutmainnah. Perhatikan sekarang, waktu fajar menjelang subuh, itu waktu hati kita tenang.
Kalau orang bangun saat itu dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah satu waktu di mana kita akan mendapatkan ketenangan hati, ketenangan batin kita, ketenangan hati kita. Dan orang yang hatinya tenang senang dengan suasana itu. Satu, wal fajr. Layalin ashar. Sama. Kalau hati kita, kalau kita ini termasuk nanti dengan sebagai nafsul mutmainnah, maka tentu kita akan senang dengan malam-malam yang terbaik itu. 10 malam terakhir Ramadan, 10 malam Dzulhijjah. Tidak ada, orang-orang saleh akan menyukai itu. Walayalin asar, wasyaf'i wal watr. Dia juga senang beribadah kepada Allah. Baik dia akan tegakkan salat yang rokaatnya genap dan yang rokaatnya ganjil. Dia akan lakukan yang wajib, dia akan lakukan yang sunnah. Dia lakukan amalan salat-salat yang hitungannya genap, termasuk juga salat yang witir. Dan yang paling terakhir, dia juga akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama di sepertiga malam terakhir. Karena itu Syekh Mutawalli Sya'rawi menghubungkan ini dari ayat 1 sampai 4 dengan pribadi yang disebut Al-Qur'an dengan nafsul mutmainnah, dengan nafsul mutmainnah. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan sumpah ini untuk menunjukkan bahwa kegelapan itu begitu nanti muncul cahaya akan hilang. Pelan-pelan dia akan hilang. Baik itu sebagai gambaran dari kondisi umat Islam, termasuk sebagai gambaran dari diri kita sendiri. Kalau orang berada dalam kegelapan, maka yang dia butuhkan adalah cahaya. Pelan-pelan nanti cahaya akan hilang, cahayanya akan hilang, kegelapannya akan hilang, kegelapannya akan hilang. Itu yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watr wal laili idha yasr. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Kata Allah SWT, hal fi dzalika, bukankah pada hal tersebut, pada sumpah tersebut mulai dari fajar tadi sampai layalin asr, ini adalah hal fi dzalika qasamun, ini adalah sumpah kata Allah. Mestinya kalau bagi orang yang lidzi hijr, bagi orang yang punya intelek, tentu akan bisa mengambil banyak hikmah dari sumpahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Karena itu kalau kita buka tafsir, banyak sekali perbedaan di kalangan para ulama berkenaan dengan makna sumpah Allah di surat Al-Fajr ini. Karena dia mencoba menggali apa makna di baliknya, kenapa Allah bersumpah dengan ini. Dan memang kita disuruh merenungi itu. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Ya. Bukankah sumpah ini sudah cukup kuat? Bukankah sumpah ini sudah sangat kuat? Untuk apa? Untuk kita ambil hikmahnya. Untuk kita tadabburi, agar membuat kita berefleksi, agar membuat kita sadar. Tetapi bagi siapa sumpah ini akan punya pengaruh yang kuat bagi pribadinya, bagi dirinya, bagi orang yang dijuluki Al-Quran dengan Dzi Hijr. Oke. Hijr dari kata hajar. Apa artinya hajar? Batu. Kenapa Allah menggunakan kata Dzi Hijr, batu itu? Orang Arab menyebut orang yang punya akal, atau orang yang berpikir, atau orang yang kuat pikirannya, disebut dengan Dzi Hijr. Kenapa? Karena batu itu asumsinya, dulu gini ya, kamar itu disebut dengan hujroh. Ya, hujurat. Kemarin kita bicara tentang surat Hujurat misalnya. Kenapa? Karena kamar itu menghalangi. Makna asal dari kata hajara adalah menghalangi. Kalau kita punya batu-batu kita susun, kemudian menjadi kotak, namanya kamar. Kenapa? Karena orang luar terhalang untuk bisa masuk. Oke. Orang disebut dengan orang yang pandai kalau akalnya itu menghalangi dia untuk terhindar dari sesuatu yang buruk. Entah perbuatan yang buruk, entah berupa maksiat, atau apapun saja yang menghalangi dia kemasukan sesuatu yang buruk. Orang yang kayak begitu disebut dengan Dzi Hijr. Dzi Hijr. Karena dia akalnya memproteksi dia dari terjatuh ke dalam perbuatan yang buruk, terjatuh dalam kerusakan, namanya Dzi Hijr. Lah, bayangin kalau akalnya begitu kuatnya sehingga dia bisa menghalanginya, maka tentu dia orang yang sangat pandai. Orang yang sangat
pinter dalam berfikir. Karena itu Al-Quran mengistilahkan dengan istilah Dhi Hijr. Hal fi dzalika qasamun li Dhi Hijr. Kata Allah SWT. Allah mengingatkan itu semuanya. Nah, sekarang kita lihat konteksnya ya. Tadi makna literalnya, sekarang kita lihat konteksnya. Ayat ini turun di Makkah. Untuk audiennya sekarang dua. Satu, audiennya orang Quraisy. Yang kedua, audiennya orang Islam. Sekarang kita perhatikan orang Quraisy. Orang Quraisy mendengarkan ini. Wal fajr, walayalin ashar, wasyaf'i wal watr, hal fi dzalika wal laili idza yasr, hal fi dzalika qasamun li Dhi Hijr. Allah mengingatkan kepada orang Quraisy, look, ini Nabi Muhammad SAW sekarang mendapatkan wahyu, dia menjadi nabi, dia ini seperti fajar yang masuk membelah kegelapan jahiliyahmu. Dan kamu kira kamu bisa memadamkan cahaya ini? No way. Cahaya ini akan pelan-pelan sebagaimana layalin ashar. Dia akan makin keras, makin membesar, makin membesar, makin membesar, dan akan jadi purnama nanti. Akan jadi purnama. Wasyaf'i wal watr. Dan ini semuanya datang dari siapa? Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yang memegang semuanya. Dia al-watr. Dia al-witr. Ya. Wal laili idza yasr. Dan malam itu yang Allah asosiasikan dengan orang Quraisy, perlahan-lahan nanti akan digulung. Karena yang memiliki kekuasaan itu Allah, yang menggulung malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukawwirul lail ya, 'alan nahar. Nanti Allah akan menggulung itu. Nanti orang-orang Quraisy, kamu semuanya akan gunain pikiran itu. Kenapa kamu terus melawan Islam? Kenapa kamu terus melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu caranya Allah SWT dengan sumpah ini. Maka sumpah ini dirasakan oleh orang Quraisy seakan-akan menjadi teguran yang sangat keras. Dan saya tidak main-main karena Allah menggunakan sumpah. Wal fajri, renungkan itu. Ya. Kenapa yang disapa orang Quraisy? Orang Quraisy senang dengan pikiran imajinatif, berpikir yang sifatnya imajinatif. Oke. Bagi orang Islam, ayat ini turun sebagai apa? Empowerment, sebagai penguatan. Saat awal-awal dakwah di Makkah, susah kondisinya. Susah kondisinya. Ya. Siksaan demi siksaan. Habbab bin Arad sampai disetrika punggungnya dan segala macamnya, dibunuh, dihalangi untuk melakukan ibadah dan segala macamnya. Bahkan semuanya sahabat Nabi Muhammad SAW di awal-awal periode Mekah semuanya menghadapi kesusahan untuk beribadah. Hatta Abu Bakar As-Siddiq, ya susah sekali untuk beriman, Lah periode itu Allah kemudian menurunkan surat ini untuk menguatkan hati Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW, bahwa perjuangan dakwah ini seperti fajar yang membelah kegelapan, yang pelan-pelan cahayanya akan menjadi purnama. Ya, asal terus saja engkau teruskan berada dalam ibadah ini, dalam dakwah ini, dalam agama ini. Karena walail idza yasr, karena kegelapan ini akan berlalu. Itu maunya melalui ayat ini. Sekarang Allah setelah dikasih gambaran ini, baru Allah ingatkan dengan kejadian faktual. Itu indahnya. Lihat, dimulai dari pemikiran imajinatif, setelah itu baru dikasih contoh faktual yang pernah ada. Kenapa kok disari pikiran imajinatif? Agar you berpikir, mikir-mikir. Ada orang yang kalau dikasih langsung faktual, gak masuk di otaknya. Allah mau mengadres semua orang. Imajinasinya kena, perasaannya kena, logikanya kena, semuanya kena nanti melalui ayat ini. Karena itu yang awal kita diajak berpikir imajinatif, filosofis, perasaan kita kena. Lah mulai ayat berikutnya kita diajak ngelihat faktualitas. Kita diajak untuk melihat realitas yang pernah terjadi. Oke, you tidak percaya kalau hukum itu berjalan seperti ini, bahwa kalau ada cahaya akan menghancurkan kegelapan? Look, kata Allah SWT, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Sekarang sama ya, perhatikan. Yang mendengar sekali lagi dua kelompok tadi itu.
baik orang Quraisy dan orang Islam. Nanti sama dengan kita. Kondisi kita hampir mirip sekarang ini. Ya, orang Islam, dakwah Islam sekarang, apalagi kalau kita lihat di seluruh dunia, kita ini seperti fajar yang membelah kegelapan. Terus saja akan ada banyak tantangan bagi umat Islam hari ini. Musuh-musuh umat Islam terus berusaha memadamkan apinya, api Islam ini. Tapi percayalah, dia akan bergerak seperti layalin ashar, terus saja. Karena nanti ujungnya adalah walaili idza yasr. Allah sekarang kasih contoh beberapa untuk menguatkan kita. Bagi orang Islam ini menguatkan perjuangan dakwah. Memang begitulah kenyataan dakwah, selalu ada orang yang memusuhi. Tapi kalau kita teguh, ujungnya adalah purnama. Sama bagi orang Quraisy, sekarang ini perhatian lu. Sekarang kamu berkacalah kepada kaum-kaum terdahulu. Ya, hukum Allah tidak pernah berubah. Siapapun yang menentang nabinya, yang melawan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dia akan berakhir dengan kesengsaraan, berakhir dengan kehancuran. Itu yang mau ditanamkan. Alam tara, tidakkah engkau melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, kaifa. Tara itu melihat dengan gini ya, ru'ya itu melihat, dipikir, direnungkan dan segala macamnya, itu namanya alam tara. Alam tara kaifa, bagaimana fa'ala rabbuka, Rabbmu melakukan bi'at terhadap kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang hidup kira-kira 3-4 generasi setelah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ini orang-orang besar. Memang masih gede mungkin orangnya ya. Jadi kira-kira kalau katakanlah ini 3 generasi atau 4 generasi setelah Nabi Nuh alaihissalam. Ada orang namanya Ad. Ya. Ad ini nanti dari keturunannya muncul orang berikutnya namanya Iram yang membangun sukunya, yang membangun peradabannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaum Ad ini terkenal sekali dengan kekuatannya dan kehebatannya. Irama dzatil imad. Kaum Ad ini ya, yang nanti salah satu dari keturunannya namanya Iram, kan nanti sebenarnya antara kaum Ad dan kaum Tsamud sebenarnya sama, kakek buyutnya sama. Tapi nanti pecah jadi 2, satu jadi kaum Ad, satu jadi kaum Tsamud. Allah nunjukin satu generasi manusia atau satu kelompok manusia atau satu negeri yang sangat powerful. Ya. Iram atau sebenarnya nama orang, tapi kemudian ini menjadi nama bangsa, ya, karena samalah kayak Saudi Arabia itu nama orang juga, Suud, ya, tapi kemudian menjadi nama negara. Nah ini sama, ini saking kuatnya, ya namanya Iram. Cirinya kata Al-Quran dia dzatil imad. Dia memiliki imad, memiliki pilar-pilar yang besar. Dia terkenal dengan bangunannya yang sangat besar dan tinggi. Bayangin sekarang ya, ini zaman dahulu kala. 3 atau 4 generasi setelah Nabi Nuh alaihissalam. Ada kelompok manusia yang sangat kuat di dalam membangun peradabannya. Cirinya adalah mereka orangnya sangat kuat-kuat, sehingga bangunannya itu digambarkan oleh Al-Quran, mereka punya bangunan pilar-pilar yang tinggi-tinggi. Sebagian mu'arrikh menjelaskan lokasinya di Yaman, atau mungkin di perbatasan antara Saudi dan Yaman. Ada penelitian yang menarik sekitar tahun 90-an, ya, orang Barat kemudian dengan pesawat olang-alik memotret daerah selatan atau di Saudi Arabia, dan mereka melihat ratusan kilometer di bawah bumi itu, ya, ada seperti pilar-pilar yang sangat tinggi, dalam ukuran mereka tidak kurang dari 9 meter. Ya. Yang diperkirakan itulah lokasi dari kaum Ad. Kaum Ad. Wallahu a'lam, tapi sudah tertutup tanah dan pasir. Ya. Kalau itu digali cukup menarik, mungkin boleh jadi itu menjadi situs yang menarik. Karena kalau orang Arab itu bicara tentang 2 suku ini atau 2 kaum ini, satu kaum Ad dan Samud, mereka itu sadar benar. Karena itu sering mereka dulu, mbah-mbahnya dulu melalui tempat itu, Ad dan Samud. Ad dan Samud, umatnya Nabi Hud
dan umatnya Nabi Saleh, dua nabi Arab yang sangat familiar sekali bagi orang-orang Arab saat itu. Karena itu lihat, yang disebut Al-Quran yang pertama, kaum Ad dan kaum Tsamud. Kenapa? Karena mereka ini adalah kaumnya nabinya orang Arab, yaitu Nabi Hud dan Nabi Saleh. Tahu mereka, seperti kalau kita ngomong tentang tsunami, kita ngomong tentang apalah, peristiwa yang dekat dengan orang Indonesia. Orang Arab itu dekat. Kenapa Ustadz kok tidak diambil kaum yang lain misalnya? Apalah? Enggak. Kenapa? Karena memang audiennya orang Arab. Karena itu pakai kaum Ad dan kaum Tsamud. Dzatil imad. Sangat hebat mereka ini. Ya, Irama dzatil imad. Kata Allah SWT, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang belum pernah di negeri manapun ada satu komunitas atau satu negeri atau satu kaum yang mampu melakukan bikin bangunan, bikin peradaban seperti mereka bikin peradaban. Ya, bangunannya nggak ada. Ini contoh dari satu negara atau satu negeri yang paling kuat pada zamannya. Pada zamannya. Ya. Allah bahkan menyatakan nggak ada satu kota, satu negeri yang pernah memiliki bangunan sebagaimana bangunan yang dibikin oleh kaum Ad. Bilad, ada banyak kata untuk merujuk kepada negara ya. Misalnya ada Bilad, ada Madinah, ada Misron misalnya. Kalau satu negeri itu punya tembok, ya, temboknya itu mengelilingi satu negeri kayak Konstantinopel, ya, maka disebut dengan Misron, pakai tanwin, ya, Misron, bukan Misra. Kalau Misra Mesir, Misron maknanya adalah kota, ya, bukan Mesir, ya. Kalau tidak pakai tanwin baru kota Mesir. Misra itu kota Mesir. Tapi kalau pakai tanwin Misron itu artinya kota yang memiliki tembok yang mengelilingi. Dulu salah satu cara untuk memproteksi satu daerah, mereka membangun tembok, ya, sebagaimana Konstantinopel. Oke, yang pertama. Atau daerahnya itu memang memiliki batas yang orang kalau masuk susah, misalnya ada sungainya, ada lautnya, sehingga orang harus masuk ke dalamnya. Ya, itu namanya Misran. Kalau bilad, ya, negeri yang sudah ada batasnya dan di situ ada orang-orangnya yang siap menjaga border. Misalnya kayak Indonesia dengan Papua Nugini, ya, Papua sama Papua Nugini. Lah ada tentara di sana yang jaga bordernya. Tapi ya kita bisa ini kaki kita ke sebelah sini, saya sudah di Papua Nugini, pindah ke sini kayak begitu. Itu namanya bilad. Ada bordernya saja, ada batasannya saja. Seperti kayak negara-negara Eropa katakanlah, itu namanya bilad. Ada bilad. Kalau Madinah itu satu negara yang sudah punya pemimpin yang jelas, yang ada aturannya, ada peradabannya sangat mapan, namanya Madinah. Quran menyatakan ini bilad. Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Belum ada negeri, belum ada negara saat itu yang memiliki apa? Yang memiliki bangunan sebagaimana yang dibikin oleh siapa? Kaum Ad. Sangat kuat mereka. Tetapi apa nasibnya? Sebagaimana yang kita ketahui bersama, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Hud dikasih angin yang sangat kencang dan dingin, ya. Fa amma 'adun, ya, fa uhliku birihin sarsarin atiyah, dihancurkan oleh Allah SWT, dikasih angin yang dingin menusuk tulang, mati semuanya mereka. Angin bisa menjadi tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bikin bangunan yang hebat-hebat, gak ada satupun musuh yang berani melawan mereka. Tapi lihat, dikasih angin yang dingin menusuk tulang, mati mereka semuanya. Birihin sorsorin atiyah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, satu itu. Kenapa Allah menggambarkan kaum Ad? Agar masuk di otaknya kaum Quraisy. Sekarang kata dua, wa thamudalladzi
najabu sakhra bil wad, dan kaum Samud ya, alladzina kaum Samud ini jabu sakhra. Sakhra itu beda dengan hajar. Kalau hajar itu batu, kalau sakhra batu yang besar, seperti kalau ada batu satu kamar gede-gede nih ya, namanya sakhra. Nah, lihat, kalau sekedar batu ditumpuk-tumpuk niku biasa. Ini enggak. Ini kemampuannya mereka ini, batunya batu yang besar-besar. Sokher. Oke? Lihat kata Al-Qur'an. Dan mereka itu bukan nahat. Kalau orang memahat misalnya batu terus dibikin relief, itu namanya nahat dalam bahasa Arab, atau nahatu. Nah ini jabu. Kalau jabu itu dia bisa melobangi, memecah, membikin, wah itu namanya jabu. Sekarang bayangin, untuk zaman saat itu, kira-kira pakai drill apa ya mereka? Bagaimana dia bisa memecahnya? Karena itu sebagian para ulama tafsir menyatakan, sangat mungkin mereka memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat, yang berbeda dengan orang sekarang. Karena dia bisa memecahkan sakhra. Ya, dia bisa memecahkan batu yang sangat besar. Quran menyatakan, ini kaum Tsamud ini, alladzina jabu sakhra. Mereka bisa mengukir batu, membelah batu, bikin rumah dari batu itu, ya. Bilwad, di satu lembah. Wadi itu sebenarnya kalau ada lembah atau bukit yang ada air mancurnya, ya, di situ ada tempat airnya namanya wadi. Di satu lembah, ada satu tempat, mereka ini terkenal kalau sekarang gambarannya teknik arsitektur dan sipilnya sangat kuat lah gitu. Nabi yang diutus adalah Nabi Saleh. Mereka jago. Bayangin, ini gunung, dia bukan ngambil batu, terus batunya dijadikan rumah, enggak, gunung dijadikan rumah sama dia. Masya Allah ya, gimana kuatnya mereka ini, dan betapa hebatnya mereka ini. Kenapa Allah menggambarkan gitu? Untuk nunjukin, hei orang Quraisy, you punya apa? Mau ngelawan Nabi Muhammad dan para sahabat itu, memangnya kamu apa yang bisa diandalin? Kamu udah ingat kaum Ad? Kaum Ad punya bangunan yang tinggi-tinggi. Musuh ketakutan sama dia, karena bagaimana bisa menyerang mereka? Wong bangunannya aja sudah kayak begitu. Kamu udah ingat kaum Tsamud? Kaum Tsamud top. Rumahnya, dia batu dia jadiin rumah. Dia bisa ngelobangin batu. You Abu Jahal, you Abu Lahab, dan segala macamnya. Itu seakan-akan ditantang pikirannya. Kaum mentang-mentang masih mau melawan kaum terdahulu saja, Ad sama Samud jauh lebih kuat dari kalian semuanya. Allah hancurkan dia. Dan ini sudah pasti, sebagaimana pastinya fajar, sebagaimana pastinya layalin asyar, sebagai pastinya wal laili idza yasr. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu terus menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak ingat hukum Allah tidak akan pernah berubah. Nasibmu nanti kalau kamu teruskan, pasti kamu akan mendapatkan azab Allah sebagaimana kaum-kaum terdahulu Ad dan Samud. Itu maunya. Mestinya orang Arab mendengar ini, ketakutan dia. Nah, sekarang efeknya begini ya. Kalau Anda berdakwah kepada musuh Anda yang melawan jenengan semuanya, maka reaksi musuh bisa dua. Satu, kalau orangnya sadar, dia akan ketakutan dan membela Anda. Tapi kalau musuhnya tidak sadar, sebenarnya saat Anda membaca ayat ini, Anda sedang apa? Ngajak berantem. Nggih. Kurang ajar kan, mbok podokno ambek anu to. Ya marah itu. Ini ayat ini tidak sederhana dulu waktu dibaca. Saat ini kita membacanya mudah. Iromadzatil imad. Bayangin saat ayat ini turun. Didengarin oleh Abu Jahal, didengerin oleh Abu Sufyan, didengerin oleh Uqbah bin Abi Mu'id. Wow, ini seperti deklarasi mau perang. Ya, you menyatakan you mau menang. Anak baru kemarin sore. Dan segala macam. Iya kan, umat Islam masih kecil. Dan ngelawan, bayangin kekuatannya Abu Jahal, kekuatannya Abu Lahab, dan semuanya.
Dan kita cuma ngingetin, kamu kalau mau terus nyiksa kami, kamu kalau ibaratnya ngomong begitu, kalau kamu terus memusuhi kami, kamu akan hancur sebagai kaumnya kaum Ad. Kira-kira ya apa kalau orang tidak percaya, hahaha, orang gila. Kan gitu dah. Itu maunya ayat ini turun. Lihat menarik, karena itu ayat ini bisa responnya bisa beda-beda tiap orang saat itu. Tetapi kalimat Al-Quran itu powerful. Yang pertama diomongkan pakai imajinasi, yang ini diomongkan fakta. Bagaimanapun orang Arab ketakutan sebenarnya, hatta orang Quraisy ketakutan mendengar ayat ini. Karena ini seperti perlawanan sana dari langit. Dia mikir bener juga ya, Samud hancur ya. Dan dia tahu tiap hari dia lewat itu. Di bekas-bekas, di remnannya, di bekas sisa-sisanya kaum Samud, di sisanya kaum Ad. Dan dia tahu, tinggal nunggu. Lihat. Itu maksudnya satu sisi, itu bagaimana Allah menarik mereka ke jalan hidayah. Sebenarnya kan bisa aja Allah langsung lumatkan mereka ini. Enggak, Allah kasih dulu. Meskipun nadanya sekarang keras. Karena hati mereka yang keras. Allah ingatkan gitu. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Lah sekarang kasih cerita yang ketiga. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. Kenapa kok tiba-tiba ke Fir'aun? Fir'aun kan letaknya di sana, di Mesir. Gak tahu orang Arab ini. Kenapa? Karena audien yang lain dari dakwah ini adalah Ahlul Kitab. Orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah. Sehingga ayat ini menyapa semuanya. Terutama orang Yahudi dan Nasrani. Terutama orang Yahudi. Kamu kan tahu Nabi Musa. Ngelawan siapa Nabi Musa? Ngelawan Fir'aun. Dia sangat kuat, hancur lebur. Kamu sekarang tahu melalui kitabmu sendiri. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang benar. Apa yang kamu lakukan? Akankah kamu menjadi Fir'aun berikutnya? Kira-kira kayak begitu. Wa Fir'auna dzil autad. Dan Fir'aun dzil autad, yang memiliki autad. Autad itu pilar yang ujungnya lancip. Makanya para ulama minimal ada dua cara memahami. Satu, ada yang memahami autad itu piramid. Karena memang bentuknya juga ujungnya lancip. Yang kedua, ada yang merujuk kepada autadnya Fir'aun. Fir'aun itu punya dulu bangunan-bangunan gini, yang ujungnya lancip gini. Namanya autad. Seperti pilar kayak segini ini, tapi tinggi terus ujungnya lancip gini. Kalau kepingin tahu autad, datang ke Turki, itu ada autadnya Fir'aun diboyong oleh Turki Utsmani dulu, diencepkan di dekat masjid, saya lupa masjid apa, ya diencepkan itu apa ya, diletakin di situ. Ya. Lah itu autadnya Fir'aun. Autadnya Fir'aun. Dulu dipakai untuk apa autad itu? Untuk mengcrucify, menyalib musuh-musuh negara. Jadi siapa yang tidak taat sama Fir'aun, nanti disalib dia sampai mati. Salah satu yang diletakkan di autad adalah istrinya Fir'aun sendiri, Asiyah. Dia diletakin di autad. Dan tidak tinggi-tinggi karena bawahnya dikasih ular sama Fir'aun. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama di surat Tahrim. Ya, caranya bagaimana Fir'aun menyiksa istrinya sendiri, Asiyah. Ya. Sampai ketika kemudian Asiyah sudah nggak kuat, sakit dia, udah capek dia mendongak ke atas, ya Allah, bangunkan untukku satu rumah di sisimu ya Allah. Allah kemudian membukakan tabirnya, diperlihatkan istana yang dijanjikan untuk Asiyah di surganya. Asiyah tersenyum, senang dia. Fir'aun datang, dan dia bilang, lihat, hei orang-orang, lihat, Asiyah gila sekarang, Asiyah gila, istri saya gila, senang Fir'aun. Ya. Padahal Asiyah sedang tersenyum karena dia mendapatkan apa yang dikabulkan dari doanya. Ya. Dan kemudian direkam doa Isa itu dalam Al-Quranul Karim. Ya. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, wa najjini min fir'auna wa amalihi, wa najjini minal qawmidh zalimin, minal qaumidz zalimin. Nah, Allah
Yang ketiga, sekarang ngambil Fir'aun sebagai contoh. Wa fir'auna dzil autad. Dan Fir'aun yang dzil autad, yang memiliki itu. Alladzina taghaw fil bilad. Fir'aun yang pertama sikapnya taghaw. Dia orang yang, kata Al-Quran Karim, mereka ini taghaw, super keterlaluan. Lamma taghal ma, ya, kalau air, saya berkali-kali menggambarkan, kalau gelas ini diisi air, terus airnya terus sampai ngelebar kemana-mana, namanya tagha. Orang yang keterlaluan di dalam apa? Melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama ini. Dia tagha fil bilad. Dia sangat zalim, melakukan apapun saja di luar batas. Namanya tagha fil bilad. Anak-anak bayi dibunuh oleh Fir'aun. Fa'aktharu fihal fasad. Akibat sifat taghonya itu, fa'aktharu, maka makin bertambah. Apa yang bertambah? Fasad. Kerusakan di muka bumi, korupsi di muka bumi, kehancuran di muka bumi, itu namanya fasad. Fasad itu makin banyak kalau ada tagha. Jadi ada dua cirinya Fir'aun, dia tughyan dan fasad. Maka kalau dilihat dari rumusnya, kapan ada fasad? Kalau ada tughyan. Kalau orang melakukan melebihi aturan, maka pasti akan muncul fasad. Muncul fasad. Saya singkatkannya biar agak cepat, biar selesai. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Akibat amal yang dilakukan oleh Fir'aun, karena dia melakukan tughyan dan fasad, kata Allah, fasabba alaihim, maka aku paurkan. Sobba ini apa ya? Kalau ada ember penuh dengan air, kemudian kita balikkan, bior, lah itu namanya fasabba. Apa namanya gitu itu? Pour in, kalau dalam bahasa Inggris, apa bahasa Indonesianya? Gimana? Numpul akan, nah ngoten niku lho. Ya apa niku? Susah bahasa Indonesia ini ya. Ya segitulah pokoknya ya. Fasabba alaihim, nanti ditimpakan begini ya, fasabba alaihim sawta adzab. Sawta itu cemeti, cambuk. Tapi cambuk dalam bahasa Al-Qur'an ada dua. Satu ada sawta, yang kedua ada jaldah. Kalau orang berzina, mi'ata jaldah, ada Al-Qur'an, dipukul dia dengan ya, mi'ata jaldah. Kalau jaldah itu pukulan yang jangan sampai dagingnya kena. Ya, kulitnya saja. Ya, sudah tidak terlalu keras kalau jaldah itu. Karena jangan sampai kena dagingnya cara memukulnya. Karena itu kalau Anda lihat di Aceh, gini dok mukulnya. Ya, kalau di Aceh bukan kayak ya, kayak gitu, enggak, gitu namanya jaldah. Ya. Sawta itu pukulan yang antara darah, daging, kulit nyampur jadi satu. Maksudnya kalau sawta itu cambuk yang sangat keras. Kalau Anda mencambuk orang sehingga campur antara dagingnya dan darahnya dan kulitnya, namanya sawta. Allah menggambarkan ini kampung ini, satu negara ini, namanya negaranya Fir'aun ini, Allah timpakan dia bukan jaldah, tapi sawta adzab. Hancur lebur, ya, ditenggelamkan mereka di dalam Laut Merah, dihancurkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena dia melakukan tughyan dan fasad. Sekarang lihat indahnya ayat ini. Kita masih belum masuk ya, ini masih pengantarnya, karena intinya nanti mulai di ayat yang setelah ini. Karena Allah mau menceritakan, diawali dengan kita suruh berpikir imajinatif dulu. Oh wal fajr walayalin asr wasyafi wal water. Habis gitu kita dikasih 3 cerita untuk membuat berpikir. Oke. Ada kisahnya yang itu abadi. Ya, semua orang tahu bagaimana nasibnya kaum Ad, bagaimana nasibnya kaum Tsamud, bagaimana nasibnya kaum Fir'aun. Semuanya hancur kalau dia melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyatakan inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu Muhammad. Sekarang Allah bilang apa? Inna rabbaka. Sekarang seakan-akan oke, tadi yang menghancurkan kaum Ad siapa ya?
Robnya Nabi Muhammad. Tadi yang menghancurkan kaum Tsamud siapa ya? Robnya Nabi Muhammad. Tadi yang menghancurkan Fir'aun siapa ya? Robnya Muhammad. Maka ketika ayat ini dibaca, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu Muhammad, itu menguatkan hati Nabi. Tenang aja Muhammad, kalaupun mereka melawan, yuk kira aku diam. Hukum Allah tetap sama. Kalau dia terusin, nasibnya tidak akan jauh. Sama aja nanti dengan kaum Ad, dengan Tsamud, dengan Fir'aun. Dan bagi orang mukmin itu menguatkan. Satu, bagi orang kafir itu menakutkan. Hah? Ini sama dengan Tuhannya kaum Tsamud, dengan Tuhannya Fir'aun, dengan Tuhannya kaum Ad. Karena itu inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu Muhammad, labil mirsad. Mirsad itu satu tempat, rasid, pakai sod ya, rasid artinya security guard. Yang bawa pistol, yang siap mau mukul itu, yang gini, nah itu namanya rasid dalam bahasa Arab. Tempatnya namanya mirsad. Jadi kalau ada tempat yang tujuannya ini untuk nembak, bukan tempat untuk jaga, tapi untuk satu tempat untuk to ambush, untuk apa ya? Yang untuk mengetek, untuk attack, kayak orang main PlayStation itu loh. Ya, karena tempatnya memang lah kayak begitu. Allah itu mbok kira diam, enggak. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu Muhammad labil mirsad. Dia sekarang nunggu, terus Abu Jahal, ayo terus tinggal gitu maksudnya itu. Bayangin ayat ini saat turun, kalau Anda pejuang dakwah, dikuyo-kuyo, disakitin, sahabatmu menderita, dengar ayat ini, inna rabbaka Muhammad, inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu labil mirsad. Itu menguatkan hati Nabi, menguatkan hati sahabat. Demikian juga bagi orang kafir, ayat ini adalah pukulan telak buat mereka. You masih masih diteruskan, bahaya nanti. Labil mirsad ya. Al-Azhar, Grand Syekhnya Al-Azhar itu punya kantor namanya marsad. Jadi tempat untuk mengattack apa yang menurut mereka dianggap sebagai ajaran yang tidak benar. Jadi mulai dari akidah, sikap terorisme dan segala macamnya itu di-attack dengan ini salah, ini yang benar begini-begini, kesalahannya ini. Nah, kantornya namanya marsad ya. Di bawah Grand Syekhul Azhar ya. Ada niru Al-Qur'an itu ya. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Lah, setelah ini semuanya sekarang masuklah materinya. Jadi yang tadi itu diingatkan oleh Allah, mulai dari pemikiran yang imajinatif, masuk ke 3 contoh yang faktual. Sekarang Allah tidak bicara kaum, bicara masing-masing individu, karakter kita. Yang dari karakter ini nanti maunya kita memilih, mau ambil yang mana karakternya, mau jadi siapa kita ini, itu maksudnya. Ini yang harus kita renungkan sekarang ya. Kita lanjut ayat 15. Fa'ammal insan, kata Allah, maka adapun manusia. Lihat, Al-Quran menggunakan kata insan, siapapun dia, sepanjang dia punya jasad dan punya ruh. Kalau ada ruh dan jasad jadi satu, namanya insan. Mau dia orang mukmin, mau dia orang kafir, mau siapapun dia. Dan itu juga hati-hati, maka kita juga termasuk di dalamnya. Karena itu bagian dari karakter manusia. Kata Allah SWT, fa'ammal insan, maka kata Allah, adapun manusia itu, idza mabtala, apabila dia diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Ujian di dalam Al-Quran ada 3. Ada imtihan, ada bala, ada ibtila. Bedanya imtihan ujian yang biasa aja. Ujian yang paling rendah namanya imtihan. Ya. Yang kedua namanya bala. Kama balauna ashabal jannah, misalnya Al-Quran ya. Balau ujian yang di atasnya imtihan. Yang paling berat sendiri namanya ibtila. Kata Allah SWT, ini dikasih ibtila. Kalau manusia itu dites oleh Allah dengan tes yang susah, yang berat sekarang, siapa yang ngasih tes? Rabbuhu, Rabbnya insan. Maka menarik, perhatikan ya. Allah tidak menyatakan gini, fa'ammal insanu idza mabtalahu.
nama Allah yang lain. Misalnya Allah, Rahman kah atau apa, tapi Allah menggunakan kata Rabbuhu. Salah satu kata Rabb maknanya adalah perawat. Allah ini ngetes kita untuk apa tujuannya? Untuk merawat kita, menumbuhkan kita. Sama lah seperti kita punya anak misalnya, kita rawat kita. Kadang-kadang kita tes, coba dek, apa hafalannya dek? Atau apalah, dan segala macamnya. Karena tujuannya untuk ngetes. Ya, sekarang kata Allah, manusia itu kalau saya uji dia dengan ujian 2, fa'akramahu, tes yang pertama, maka kemudian dia dimuliakan, dihormatin. Manusia itu tidak bisa terhormat dengan dirinya sendiri. Beda dengan Allah. Allah itu karim. Ya, Al-Quranul Karim. Mau manusia tidak memuji, Quran tetap terhormat. Ya, oke. Ya Karim, Allah Karim. Meskipun tidak ada satupun makhluk yang menghormati Allah, Allah tetap terhormat. Karena dengan dirinya sendiri dia sudah terhormat. Lek kita, ini harus ada orang yang menghormati. Maksudnya, fa'akramahu ini dia tinggal di satu tempat. Dia tinggal di satu wilayah. Dia tinggal di satu kampung, RT atau apapun. Yang kemudian orang ngasih kehormatan sama dia. Dihormatin dia, direspekin dia. Dapat penghormatan, dapat apa namanya penghargaan sosial di masyarakat. Yang pertama, kenikmatan itu kan ada 2, kenikmatan materi dan kenikmatan immateri yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu dipuji orang, dihormatin orang, dielu-elukan sama orang, dicintai sama orang, namanya fa'akramahu. Allah nunjukin kita ini diuji dengan 2 kenikmatan. 1, kenikmatan dihormati secara atau mendapatkan nikmat immaterial. Yang kedua, fana'amahu, dan mendapatkan nikmat yang sifatnya materi. Dan bukan sekali, lihat kalimatnya, na'amahu, terus menerus itu. Nikmat yang Allah guyur terus menerus buat kita. Mulai dari makanan, minuman, rumah, segala macamnya. Allah uji orang dengan itu, dapat harta banyak dia, nikmat dia, hidupnya baik, rumah tangganya baik, anak-anaknya baik, dan orang muji sama dia. Wah, ini ujian yang berat gitu itu. Nah, mestinya orang Islam, sekarang kita perhatikan, kalau jenengan berada pada posisi yang kayak begitu, sadarilah bahwa itu adalah ujian. Kapan lulusnya? Kalau ujian itu kan ada lulusnya nanti, kapan dapat rapotnya? Rapotnya nanti di akhirat. Lah, sayangnya orang sekarang itu nganggap kalau kita sudah dapat 2 ini, dapat karomah dan dapat nikmah, kita sudah merasa sukses. Seperti rapot. Sudah sukses saya sekarang. Belum, itu ujian Mas. Rapotnya nanti setelah yaumul qiyamah. Baru ketahuan, dulu kamu tak pinjamin ya, tak kasih karomah sama tak kasih rahmah. Ternyata kamu menggunakan karomah dan rahmah tidak tepat. Nilaimu sekarang skornya jelek. Belum sukses. Karena itu masih ujian. Itu maksudnya. Ini masih ujian. Dan yang menarik manusia itu, kata Allah SWT, kalau dia diuji dengan 2 ini, dengan karomah dan dengan rahmah, apa dia? Fayaqul. Kalimatnya menarik, bukan faqala. Dia fayaqul, dia ngomong terus menerus, seakan-akan dia yakin. Kalau you ngomong terus menerus, itu nunjukin apa? Nunjukin keyakinanmu. Kalau faqala, you ngomong sekali, mungkin memang saya ini sukses berarti ya, insya Allah. Saya memang kayaknya saya keren saya ini. Enggak, ini fayaqul, dia terus menerus ngomongnya ini. Fayaqul, untuk nunjukin itu ada di dalam hatinya. Dia ngomong apa? Rabbi akraman. Kalimatnya mestinya, normalnya tidak begitu. Normalnya begini, akramani Rabbi. Ini enggak. Seakan-akan dia menyatakan, Rabbi akraman. Robku memuliakanku, menghormatiku. Aku dapat gini ini memang karena memang saya layak. Ini sudah dari sono ini. Memang saya ini dapat kehormatan ini langsung dari Allah. Memang saya layak dapat itu. Dan dia merasa itu adalah
prestasinya dia, kehormatan yang memang semestinya Allah berikan untuk dia. Hati-hati, ini penyakit yang berat. Ini ujian yang berat. Orang banyak yang gagal kalau diuji ini. Diuji dengan harta, diuji dengan sama fa'akramahu, orang manggil ustad, orang nyium tangan, orang hormati, kan iya sekali sukses awal lah, insya Allah lebih surga lah. No, belum apa-apa, karena itu masih ujian. Itu maksudnya, hati-hati, karena itu dua. Hati-hati ujiannya. Ada orang yang juga kalau bisnis kita lancar, urusan opo ae lancar, anak-anak kita keren, urusan koyoke memang pangeran seneng yang ngakui. Lah ngeten ta? Karena semuanya mulus semuanya. Hati-hati, itu ujian dari Allah SWT. Dan orang kemudian menyatakan fayaqulu rabbi akraman. Kapan kita ini kadang menyadari kalau ada kesalahan buat diri kita ini? Kalau kita dapat musibah, ya enggak? Terus pusing kepala, terus apa ya Allah, salah apa aku ya? Bayangin kalau Anda mulus hidupnya. Apa ae donga ya Allah, Allahumma ya Allah, muga-muga dagangan kula sing teng mriku nika lancar terus. Bayangin, pelan-pelan sampean merasa, iya pangeran koyo seneng aku iki. Lah gitu toh. Itu bahaya itu. Bahaya, hati-hati dengan hati kayak begitu. Kenapa? Karena boleh jadi kemudian kita merasa bahwa kita selesai dengan itu. Nah, karena itu lihat, nanti kalau memang ciri berhasilnya itu kata Allah, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Dia dikasih dua, kehormatan imaterial, ya, nikmat imaterial sama nikmat material. Dua-duanya dikasih Allah, dia bilang Rabbi akraman, engkau memuliakanku ya Allah. Kata Allah SWT, nanti enggak, kalau iu enggak ngasih sama anak miskin, kalau iu enggak mengencourage untuk ngasih sedekah, enggak ada, itu bukan nikmat, itu justru itu menjerumuskan Anda. Kata Allah SWT. Kan itu nanti harus hati-hati. Itu yang pertama ya. Kita ini ngukur kesuksesan, sekali lagi, kita ngukur kehormatan dari apa? Dari dua itu. Dari harta dan dari karomah, kemuliaan sosial. Hati-hati, ini banyak yang menipu kayak begitu itu. Banyak yang menipu. Karena merasa kemudian orang menghormatin kita merasa orang yang terhormat. Padahal belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling bahaya. Karena itu akrama didahulukan oleh Allah. Karena itu yang paling menipu kita. Ini harus kita pikirkan benar-benar, terutama bagi mereka yang dipanggil sebagai ustadz, dipanggil sebagai kiai, dipanggil sebagai orang saleh, dipanggil sebagai ustadzah, dipanggil sebagai hafizul Quran. Hati-hati. Itu masih tes yang harus kita lalui, ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi apabila dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa? Faqadara alaihi. Qadara disempitkan, tapi qadar kadar. Allah memastikan rizkinya persis segini aja kamu, enggak dilebihin sedikit sekarang rizkinya. Rizkinya disedikitkan oleh Allah. Fayaqulu rabbi ahanan. Dia bilang, ya Allah, engkau menghinakanku ya Allah. Dia merasa bahwa dirinya hina sekarang. Karena kehormatannya digantungkan pada dua hal tadi. Pada karamah dan pada rahmah. Pada karamah dan pada rahmah. Padahal bukan segala-galanya itu. Harta ini menjadi ujian kita. Kesuksesan kita bagaimana nanti setelah itu. Karena itu nanti di ujungnya Allah ceritakan itu. Kalau you punya harta tapi tidak melakukan semua ini, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Ini penting untuk renungan kita bersama-sama. Nanti penjelasan lebih jauh mungkin di pertemuan mendatang, waktunya sudah habis. Tapi sekali lagi, bahwa harta, kehormatan sosial bukan segala-galanya di dalam agama ini, dan bukan tanda kesuksesan orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia masih berupa ujian. Kekayaan, ilmu, kemiskinan, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus melampaui itu semuanya. Kalau kekayaan itu membuat kita makin dekat kepada Allah, makin membuat kita makin soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu tanda bahwa
nikmat, kesolehan, kekayaan itu merupakan tanda kebaikan buat diri kita yang nanti rapot kita saat kita meninggal dunia tercatat dengan tinta emas. Kenapa? Karena ujian waktu kita diberi kekuatan, diberi kekayaan, diberi kehormatan secara sosial, ternyata bermanfaat dan makin membuat kita menjadi orang yang soleh. Itu maunya, itu yang mau. Rasulullah SAW terakhir, saya pungkasi dengan perang Uhud, perang Tabuk. Rasulullah SAW menyatakan, man jahaza li jaisil usrah falahul jannah. Siapa yang ikut mempersiapkan pasukan yang sangat sulit ini, yaitu di perang Tabuk, baginya surga. Lihat, semua orang datang yang punya iman, yang punya kekayaan datang ke Rasulullah. Sahabat mulai dari yang punya harta banyak sampai yang punya harta paling sedikit datang ke Rasulullah SAW. Uthman datang, 1000 dinar dikasihkan, 300 unta diberikan. Rasulullah SAW komentar, ma dharra ibnu Affan ma amila ba'dal yaum. Nggak akan ada mudarat lagi bagi anaknya Affan ini setelah apa yang dilakukan oleh dia di hari ini. Udah mesti surganya kamu. Abu Bakar As-Siddiq datang memberikan kepada Rasulullah SAW. Berapa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar? Jauh lebih baik dari ini ya Rasulullah. Berapa aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di rumah. Seluruh hartanya diberikan untuk perang Tabuk. Umarul Khattab datang dengan membawa separuh dari hartanya. Sebagian sahabat yang lain datang membawa 2 kilo kurma. Ada yang datang dengan 1 kilo kurma. Dan ada yang datang tidak membawa apa-apa. Dia datang ke Rasulullah SAW, izinkan aku berjihad ya Rasulullah. Kamu ada kendaraan? Kami tidak punya kendaraan ya Rasulullah. Unta, bighal, kuda kami tidak miliki. Ada perbekalan untuk melakukan perjalanan ke Tabuk? Gak ada ya Rasulullah. Maaf, saya hanya menerima angkatan perang yang memiliki salah satu di antara dua. Dia punya kendaraan atau dia punya perbekalan. Mereka pulang ke rumahnya menangis. Kenapa? Karena dia tidak ikut serta dalam jihad. Ujian diberikan oleh Allah dan mereka sukses. Ada satu orang yang tidak punya apa-apa, mendengar Rasulullah SAW menyatakan, man jahaza li jaisil usrah falahul jannah. Dia pulang ke rumahnya, Ulbah bin Zaid, malam dia sholat tahajud dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau tidak berikan aku kemampuan untuk bisa perang bersama Rasulmu, padahal aku sangat ingin perang bersama dia. Dan kata dia, Engkau tidak beri kemampuan kepada Rasulmu sehingga aku tidak bisa diikutkan serta dalam perang Tabuk. Demi Allah, aku sodakohkan kepada semua orang Islam kezoliman yang pernah menimpa pada diriku, pada hartaku, dan pada kehormatanku. Paginya subuh Rasulullah SAW di hadapan para sahabat menyatakan, Ainal mutasaddiq hadhil laylah falyakum. Siapa yang sodakoh tadi malam berdiri. Tidak ada satupun orang berdiri. Rasul mengulangi, Ainal mutasaddiq falyakum. Siapa yang sodakoh tadi berdiri. Ulbah berdiri mendekati Nabi Muhammad SAW. Ulbah menceritakan apa yang dilakukan tadi malam. Kata Rasulullah SAW, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Abshir, gembiralah wahai Ulbah, fa inna Allah ta'ala katabta minaz zakatil mutaqabbalah. Karena Allah telah mencatatmu, sodakohmu, zakatmu tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menarik, ujian kemiskinan, ujian kekayaan tidak membuat para sahabat kehilangan dia untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak membuat dia merasa saya orang yang paling soleh, saya orang yang dimuliakan oleh Allah. Tidak, karena dia sadar harta ujian, kemiskinan ujian, kekayaan ujian, itu yang harus dimiliki oleh kita semuanya. Jangan sebagaimana yang digambarkan di dalam surat Al-Fajr, begitu kita mendapatkan kehormatan diri dan kekayaan kita bilang kita mendapatkan kemuliaan, sementara saat kita mendapatkan kesusahan kita bilang Allah sedang menghinakan kita. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan mendatang lebih jauh. Adanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akhiri dengan doa bersama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء الضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.